broker lawannya siapa itu kan transparan di bursa, right? Itu bisa diblokir sebelah sana. Memang portfolio kamu udah dijual, tapi sebelah sana juga nggak bisa bawa kabur uangnya. Kalau dalam waktu 2 hari you lakukan itu menurut saya masih bisa diselamatkan sebagian atau seluruhnya. Paling nggak bikin gampang maling lah, tapi yang ngeri itu RDN. RDN itu sering terjadi, ini bukan saya mau nakut-nakutin karena ini kebetulan mau libur kan. Itu sering terjadi itu di liburan atau di luar jam kerja. Jam-jam aneh lah, jam orang tidur lah. Misalnya kita ngomongin yang bagian phishing dulu deh, yang akunnya itu dibobol. Apakah itu ada kecenderungan dilakukan oleh satu kelompok? Waduh, ini gimana jawabnya? Oke, gue itu sangat-sangat resah ya sama kejadian hacking yang terjadi belakangan-belakangan ini. Bukan cuman gara-gara podcast di Overpost doang yang kemarin ada 2 narsum yang datang ke sini, tapi juga gara-gara banyak hal yang kalian gak lihat. Yaitu gara-gara banyak banget DM-DM yang masuk setelah podcast itu gitu. Jadi ternyata kejadian ini bukan cuma 2 orang doang, tapi banyak banget di luar sana dan bukan cuma di satu sekuritas, tapi di berbagai sekuritas. Nah makanya dari kemarin tuh dari tim sebenarnya sempat nyari narsum gitu. Siapa kira-kira narsum yang tepat untuk ngebahas tentang security gitu. Dan mereka suggest ada Bro Mul di sini. Jadi thank you banget Bro atas kehadirannya dan atas udah diterima undangannya untuk hadir di sini. Mungkin buat supaya sedikit kasih konteks, boleh share nggak? Lu ini udah jadi presidirnya di IPOT berapa lama? Saya di IPOT itu jadi di root itu dari tahun 2013. Sebelumnya dari mana lagi? Udah lama di IPOT. Jadi waktu IPOT tuh kita berdiri, ini udah tahun ke-24. Jadi dari awal udah di IPOT. Zaman dulu orang nggak tahu IPOT kan, namanya Indo Premier, belum masuk retail gitu. Jadi we are an old broker. OG-nya lah, OG security kalau kayak gitu, sekuritas gitu OG. Iya, ya menarik ya kalau misalnya sekarang anak-anak umur udah kerja 2 tahun tuh kesan udah lama banget itu. 20-an tahun berarti. Oh, malah kita malu sekarang. Sama Gen Z kita malu. Kenapa? Mereka lebih canggih. Nah, bisa aja. Nah, jadi kalau misalnya gue sendiri kan terima mungkin gue nggak pernah ngitung sih honestly ya, tapi mungkin 30-an orang, 40-an orang gitu ya dari berbagai sekuritas yang berbeda. Nah, kalau misalnya kan sebagai pelaku industri gitu ya, pasti taunya lebih dalam lagi. Kira-kira boleh sedikit kasih konteks nggak sih kayak isu securities hacking di sekuritas ini berapa masif ya sebenarnya? Gini, ini saya mau luruskan dulu nih, karena kan kita dari industri, saya bisa bias ya. Cuman kita juga nggak mau bahwa your audience itu merasa bahwa wah industri sekuritas ini sangat rentan. Actually, kalau kita lihat data, scam, phishing, semua yang fraud itu industri keuangan itu udah lama, ya kan? In general ya, sekuritas ini baru-baru. Kita lihat patternnya itu baru mulai itu di tahun 2024. Ya mungkin sebelumnya ada tapi nggak ada yang menyuarakan ya. Tapi yang benar-benar orang baru pick up itu mungkin di triwulan 4 tahun lalu. Oke. Nah, modusnya itu sebenarnya kan kalau saya bisa kelompokkan itu 2. Sebenarnya cuma 2. Oke. Kita nggak ngomong lagi bahwa orang kena scam investasi bodong itu enggak. Kita ngomong cyber security. Karena kan hampir semua broker di Indonesia operate-nya itu digital sekarang kan. So we talking about cyber security. Nah, modusnya itu sebenarnya kategorinya cuma 2. Satu adalah antara account saya dibobol, jadi account broker saya dibobol, atau RDN saya dibobol. Hanya 2. Gitu. Oke, account dibobol sama RDN dibobol gitu. Nah terus kalau misalnya dari segi size ininya kayak jumlah nasabah atau ini yang lo tahu kira-kira kayak gimana, ada konteks, boleh sharing konteks nggak sih? Gini. Atau jumlah atau berapa sekuritas, apakah nyampe 5, 10 gitu? Gini, kalau jumlah nasabah saya tidak tahu. Yang kita cuma tahu ada, kan nggak pernah di absen kan, berapa nasabah kan. Tapi kalau jumlah sekuritas, kita nggak pernah tahu persis, tapi karena kita di industri, kita pernah sering dengar selentingan. Oh si ini kena, si itu kena. Apakah lebih dari 5 broker? Absolutely. Oke, yang menjadi korban ya. Apakah ukurannya itu misalnya di bawah 100 juta, di bawah 1 M, makanya mereka nggak bersuara atau kayak gimana? Gini, kalau account dibobol, yang dari tahun lalu yang kita dengar itu size-nya itu random dan kecil-kecil.
Jadi bisa kenapa kita nggak pernah dengar, karena kalau size-nya kecil, mungkin si nasabah merasa, aduh saya ceroboh nih, saya teledor nih, ya udahlah ini uang kecil, ada yang begitu kan. Hanya yang belakangnya kita dengar rame karena size-nya besar kan. Itu menurut saya. Kalau total size, kalau misalnya account dibobol, kita nggak pernah tahu. Until recently yang kita nonton dari podcastnya Leon sebenarnya, size gitu. Tapi menurut kami dari tahun lalu itu size-nya mungkin varies ya, very small. Gitu. Tapi banyak. Apakah kebanyakan itu diganti sama sekuritasnya? Gini, kita fokus ke yang account dibobol dulu nih, account transaksi. Posisi sekuritas tuh gini, lihatnya simple. Dan saya nggak bisa speak on behalf of other broker, but I would expect kerangkanya mungkin mirip-mirip. Sekuritas itu kan memberikan layer keamanan. Udah cukup umum lah. You punya username, you punya password, rata-rata punya PIN untuk transaksi. 3 nih, ya kan? Nah, kalau misalnya Leon datang ke saya import. Leon mengatakan, account saya ada unauthorized access dan transaksi nih. Account saya dipakai untuk transaksi. Kita kan lihatnya simple. Username masih sama nggak? Sama. Passwordnya diganti nggak? Enggak. Kredensial nggak ada diganti. PIN diganti nggak? Enggak. Aksesnya ya kita nggak pernah tahu account nasabah kita passwordnya apa, PIN apa, karena itu semua by system. Kita nggak bisa tahu. Tapi kita tahu kalau ada effort mengganti. Oke. Oh, effort mengganti nggak ada. Terus ini legit kok, masuknya username, password semua pas kok, one attempt pas. Very likely itu Leon tanpa sadar, itu ditipu orang, ya kan? Menurut saya sih itu ya. Itu kalau misalnya yang account-nya dibobol, misalnya itu berarti kemungkinan besar gara-gara phishing gitu ya, atau gara-gara mungkin bisa di breakdown nggak? Gara-gara apa? Kesalahan nasabah yang paling sering terjadi itu gara-gara apa, supaya kita bisa belajar, supaya kita tidak lakukan. Nah ini seru nih. Oke. Kalau menurut kami ini pola ada beberapa. Satu adalah secara tidak sengaja orang itu klik suatu link, just phishing, right? Whether it's WhatsApp atau email. Oke. Yang kedua, kita tahu ini kan market saham ini kan ramai belakangan ini, dan activity di sosmed itu kan luar biasa kan. Dan kadang-kadang kita lihat juga tiba-tiba kalau ya udah awam, orang awam tidak lama di market, you don't know source di social media ini mana yang legit, mana yang gak jelas. Dan manusiawi banget kalau misalnya lihat konten di sosmed atau di Telegram terus menjanjikan return yang surreal, yang seperti tidak ada resiko. Kan kita orang lama, kita tahu ini tidak mungkin ya. Oke. Nah, kadang-kadang kita bisa paham manusiawi bahwa orang itu kepancing dan kemakan. Oh, oke. Oh, trading bareng. Kasih link misalnya. You masukin lah username password dia. Kita pikir ini broker kita kan, padahal bukan. Oh, dia bikin URL-nya sama. Ya. So you get it. They get your credential kan. Ya kan? Yang kedua adalah broker banyak itu pasti ada nomor customer service kan. Itu banyak yang orang kena tipu. Jadi nomornya, makanya kalau kita lihat, dan saya rasa teman-teman broker lain juga sama, kita suka advertise di sosial media kita, nomor resminya gini ya, gitu. Itu orang kasih yang nomor palsu, dan ada aja orang termakan. Oh, nomor telepon, di other side bicaranya udah kayak CS, customer service beneran kan. Oke. Username apa, passwordnya apa, there you go. Ya kan? Nah, ada juga yang menurut kita modusnya adalah, ini kita tahu kan ada dark web, ada data leakage ya. NIK mungkin, saya nggak tahu benar apa nggak, kalau kita dengar gosipnya itu kan mungkin NIK leak atau apa. I don't know whether it's true, but email leak itu kan cukup umum ya. Nah, itu hacker tuh bisa, kalau yang canggih itu dia menggunakan email kredensial itu dia, kita sebutnya itu brute force. Jadi attack ke aplikasi dari broker tertentu misalnya. Misalnya saya tahu email Leon adalah leon.hartono@yahoo.com misalnya atau gmail.com. Oke. Pasti si hacker berasumsi pertama kemungkinan orang itu usernya mirip-mirip. Right? And then misalnya ada data leakage, dia tahu birth date-nya Leon. Kemungkinan orang itu menggunakan password tanggal lahir misalnya kan. Ini brute force. Pakai mesin dicoba terus, password dicoba terus, lolos. Itu ada begitu, ada 3 metode gitu loh. Antara you salah kena link,
klik link, phishing, atau ada data somehow itu email atau tanggal lahir itu bocor gitu. Oke, ya soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin tanggal lahir apa segala macam itu kan juga udah dipublikasikan di Facebook lah kadang-kadang gitu juga kan, kadang-kadang jadi udah muncul kemana-mana juga kadang itu dijadikan apa namanya. Betul, makanya keep your private data private. Iya iya. Nah oke, terus tadi ada satu lagi kan kalau misalnya kan tadi account dibobol, kalau misalnya kita ngomongin RDN maksudnya RDN dibobol tuh kayak apa? Nah, ini lebih canggih. Jadi tadi account dibobol, orang kan udah tahu ya. Karena thanks to your podcast, orang udah aware, oh account bisa dibobol. RDN dibobol itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan nasabah. Sama sekali nggak ada. Nah, kalau teman-teman yang udah invest di saham, pasti tahu waktu you buka account, dapat account transaksi dong, atas di broker dong. Terus pasti si broker ini ada kerjasama wajib dengan satu atau lebih bank RDN. Iya. Ada lebih dari 10 bank RDN yang kerjasama, yang dapat izin untuk acting as RDN Bank. Nah, si sekuritas, broker tempat Leon bertransaksi, itu kadang-kadang ada kolaborasi kerjasama dengan bank RDN A misalnya. Itu ada electronic connection antara si sekuritas dengan si bank RDN. Oke. Basically tujuannya adalah seandainya Leon beli saham hari ini, 2 hari kerja kemudian jatuh tempo, dana Leon ada di bank RDN, itu sekuritas bisa langsung, so ini nggak usah manual gitu loh, automatic take the money misalnya, ya kan? Atau Leon jual saham, T+2 jatuh tempo, itu proceeds hasil jual sahamnya otomatis ngalir, it's a complicated process di belakang, tapi it's electronic. Oke. Nah, apa yang terjadi tahun ini kalau nggak salah ada ya pembobolan RDN dan ada beberapa teman broker yang unfortunate lah kena. Itu pihak ketiga, kita sebut saja maling ya, itu udah masuk ke jaringan. Jadi is in the middle, nasabah tidak tahu. Oke. Dia mentransmit electronic message kepada sistem bank RDN. Bank RDN mikir, oke, message-nya datang dari mana? Oh, dari sekuritas X. Benar dong, bahwa perintahnya adalah tolong transfer dari saldo RDN Leon, katakanlah 10 juta rupiah, transfer ke saldo ke rekening tujuan. Dan rekening tujuannya itu seolah terdaftar di sekuritas. Sekuritas nggak tahu. Bank RDN bilang, resmi kok. Nah, itu sering terjadi. Ini bukan saya mau nakut-nakutin, karena ini kebetulan mau libur kan. Itu sering terjadi itu di liburan. Atau di luar jam kerja. Jam-jam yang aneh lah, jam orang tidur lah. Tujuannya apa? Pada saat account RDN kamu itu dieksekusi saldonya, sebagian orang tuh menyalakan notifikasi di mobile banking kan, you dapat notif. Jadi kalau itu praktek maling itu terjadi di jam yang aneh, jam 2 pagi misalnya, ya kan, you belum tentu tahu. Atau pas liburan kebetulan Leon misalnya tidak di Indonesia, belum tentu baca. Ya kan, jamnya terbalik kan, misalnya. Itu terjadi dan itu dilakukannya itu dengan size yang kecil. Misalnya saldo Leon itu 1 miliar misalnya. Dia nggak tahu saldo Leon 1 miliar, si maling. Jadi dia akan berulang-ulang tarik misalnya 99 juta, 99 juta, 99 juta, berkali-kali, banyak, kumpulnya dari banyak. Dan itu terjadi bukan satu account nasabah, banyak. Oke. Ya. Saya punya teman yang kena itu tuh di bulan apa ya? Kalau nggak salah bulan Juli deh, sekitaran bulan Juli. Di salah satu broker yang ternama cukup banyak retail juga gitu. Tapi kebetulan dia duitnya dibalikin. Kalau misalnya, kayaknya saya tahu brokernya. Iya, ya dia duitnya dibalikin dan ya sih kebayang rugiannya pasti sampai ratusan miliar kalau misalnya kayak gitu. Terus kalau gitu berarti kan sebenarnya kan bisa dibilang yang salah siapa gitu kalau misalnya itu nasabahnya nggak salah, sekuritasnya nggak salah, dan banknya juga nggak salah soalnya dapat ini kan, ya kan maling kalau itu kan kena serang dari luar. Ini konteks dari pertanyaan Leon sebelumnya. Iya. Salah siapa yang gantiin itu kan. Iya. Terus kena 300 miliar. Iya. Ada broker kena 300 miliar kan. Itu digantiin. Jadi nasabah belum tentu tahu. The next day
bangun tidur, dia buka aplikasi, dia buka balance-nya, sama kok. Dia belum tentu tahu. Tapi kenapa itu mungkin? Itu tergantung dong kemampuan modalnya si broker kan. Kebetulan saya tahu banget itu broker ini, teman saya ada di sana, yang punya brokernya, kena 300 miliar. 300 miliar, setahu saya itu about mungkin 60% sudah ke kripto, sisanya itu masih di bank domestik. Lapor APH, ya mestinya itu dibekukan semuanya ya. Oke. Nasabahnya that instant diisi balik uangnya. Ya kan? Itu sih ownernya sih gila banget. Maksudnya mau Well, nalangin. if you have money, ya misalnya kalau modal kamu, kebetulan itu broker saya tahu modalnya di atas 1 triliun. Kena 300 ya sakit hati, tapi business as usual. Kebayang nggak modalmu 300 miliar, kena 300 miliar, besok tutup. So Apakah it's ada, very dangerous sebenarnya kan. apakah ada sekuritas-sekuritas yang tutup gara-gara hacking ini? Oke, ini tadi kan kita bisa RDN bobol. Actually 2 minggu lalu itu ada kejadian. Dia ada kejadian, cuma itu bukan dibobol RDN, yang dibobol sekuritasnya. Phishing. Kirim kayaknya email ya, setahu saya ya. Kirim email, ada link itu, dia merasa itu adalah linknya bank yang benar, katanya nggak benar, transfer dana. Hilang duitnya, dan nggak besar uangnya. Kayaknya tuh less than 10 miliar ya. Karena ini broker yang lebih lincah, modalnya juga kecil. Disuspend udah. Karena kan kalau kita di broker tuh kalau ada kalau bank tuh ada CAR ya. Kalau di broker itu ada namanya kita sebut MKBD, modal kerja bersih disesuaikan, MKBD. Itu ada minimumnya. Kalau besok pagi sebelum market buka, MKBD-nya itu di bawah jumlah tertentu, suspend, brokernya nggak bisa operate, nasabah ya ini nggak bisa apa-apa, gitu. Nah itu disuspend sampai hari ini, karena kewajiban pemenuhan modal minimumnya itu di bawah prasyarat. Oke, nah ini boleh sharing nggak sih? Nggak tahu boleh nanya kayak gini atau enggak ya. Tapi apakah iPod pernah kena kejadian hacking? Dan kalau misalnya iya, gara-gara yang mana? Apakah gara-gara RDN atau yang sisi seberangnya berarti nasabahnya berarti? Oke, ini gue mau ngomong, tapi kalau misalnya gue ngomong gini orang-orang pikir ini tuh endorsan gitu. Oke. Tapi apa ya, dari tim info sampai sekarang belum ada orang yang DM, korban yang DM dari iPod gitu ya. Makanya dari tim itu mensuggest kalau misalnya kita undang Pak Mul gitu. Tapi ini lu jangan bilang endorse, jadi gue ngomong apa yang terjadi di belakang layar katanya. Jadi harus gue lempar lah soalnya ini ngundangnya susah, effort buat edukasi ini menurut gue penting banget, soalnya ini sesuatu yang ada di hati lah gitu ya. Soalnya ini kan menurut gue yang namanya ketidakpastian itu harusnya cuman gara-gara market. Ya typical market condition lah ya kan. Kita kalau misalnya investasi ada ketidakpastian yang namanya juga investasi saham gitu kan, harusnya ada di situ gitu. Jangan gara-gara sesuatu yang di luar dari kontrol kita, atau enggak gara-gara kitanya lalai gitu. Makanya menurut gue podcast ini penting banget, soalnya kalau misalnya ini kejadian, kita semua tuh kebanyakan gue rasa tuh complacent. Jadi ya nggak bakal kejadian di kita lah gitu. Ya, ini mungkin kejadian orang lain lah ya. Gue udah lumayan hati-hati lah sampai itu kejadian di lu, baru teriak-teriak gitu kan. Makanya menurut gue ini penting banget buat kita tuh raise awareness gitu. Gue jadi lupa tadi nanyanya apa. Pernah kena apa enggak? Pernah kena apa? Oh iya, pernah kena enggak? Iya betul. Ini real story ya. Kita itu kan broker udah lama. Kita cenderung paranoid. Okay. Bukan karena kita pinter, karena kelamaan di industri udah pernah lihat segala jenis case kan. Dan buat kita itu security nomor 1. Jadi kita pantengin terus nih, engineer kita pantengin terus. Ada nggak sih, ini lebih ke tahun lalu, selalu ada orang itu mau coba hack. Sama kayak saya bilang istilahnya brute force, itu ada tapi nggak bisa nembus. Okay.
Sampai kita tuh pernah, wah ini kan musim ya, waktu triwulan 4 tahun lalu tuh musim, dan saya dengar tuh banyak broker gitu loh. Basically every retail broker yang aktif itu ada effort untuk coba, oke. Dan kita nggak tahu itu siapa, malingnya siapa kita nggak tahu. Sampai kita itu, wah ini kok ada account yang coba akses account nasabah kita reset password ribuan, nasabah komplain, but so be it, ya kan? Mendingan kita take extreme measures kan, reset aja, yang penting aman account-nya kan. Ya nasabah komplain lah dulu. Gara-gara apa ribet gitu mereka. Ribet dan sampai sekarang tuh kita tuh dicap, which is not a good thing. Oh ribet, ipot kalau misalnya mau ganti password, mau ganti email, handphone kok ribet. Password sih enggak lah, handphone sama email tuh ribet sekali. Sekarang kalau misalnya you mau ganti password email di kita, diisi form elektronik online, nanti orang kita yang telepon, and he video call sama kita, and he will be asked a few question, pertanyaan yang hanya you yang tahu waktu buka account. Dan kita tahu itu kamu apa enggak, karena waktu buka account kan video call juga, ada rekaman kan di database. Gitu. Oh, waktu buka account ada video call juga? Ya harus. Oh. Dan itu di database kita. Jadi kenapa? Kita siap-siap kalau suatu hari mau ganti data kredensial, email dan HP itu sangat bahaya. Oke? Itu sangat bahaya kalau orang lain ganti. Kita bisa ini benar Leon nggak sih? We call you. Oh, video call, ini Leon, benar. Oke. Itu penting. Nah, kembali lagi pertanyaannya, kita pernah kena apa enggak? Itu amit-amit. Kita belum pernah kena. Kecuali nasabah kita kena, nggak pernah ngomong, kita juga nggak tahu ya. Nah, tapi kita pernah ada kasus di mana kita curiga nih, ini transaksinya lucu. Ada account di kita, dia bisa jual saham, saya nggak bisa saham, itu efek lah. Yang tidak liquid, yang pergerakan harganya itu, kalau saham kan ada arah ya. Ini waktu itu belum ada. Jadi batasnya ya setinggi langit. Waran terstruktur. Oke. Kita bingung. Too good to be true. Oke, kita suspend account-nya. Oh, ini sisi seberangnya. Yes, ini kita suspend. Orangnya marah. Mau tarik duit nggak bisa. Kita bilang, oh ya dengan segala jenis alasan kita bilang, lu datang ke kantor deh, kantor pusat. Oke, kita ada proses dulu sebelum bisa tarik duit. Sampai hari ini orangnya tidak pernah muncul. Boleh spill nggak sih? Boleh spill nggak sih? 2 miliar loh. 2 miliar. Bukan 20 juta loh, bukan 2 juta loh. Itu 2 miliar. Sampai hari ini nggak pernah muncul. Orang sudah datang, nggak mau datang. Bingung dong. Kalau saya pasti ngamuk kan. Datang saya. Kalau itu saya murni ini normal gitu loh, transaksi normal, saya pasti marah. Sampai hari ini nggak muncul orangnya. Jadi kita melihat sendiri, oh jangan-jangan ini modus nih. Again, kita nggak tahu ya. Kita hanya bisa mereka-reka. Hacker sekarang belajar, jangan buka ipot. Yang sisi seberangnya, yang buat ambil duit orang. At the end of the day, I tell you, maling itu pasti selalu satu langkah di depan. Iya dong, ya kan. We just have to prepare. Tapi maksud saya gini, tadi kan Leon nanya, ini caranya gimana sih? Ya, salah satunya yang paling ramai itu phishing lah. Phishing, orang kena social engineering secara tanpa sadar memberikan kredensialnya. Ya. Nah kalau misalnya gitu ya otomatis salahnya, kan kita kan ada mungkin bisa dibilang ada 3, apakah ada 3 kategori? Misalnya nih, kalau misalnya ini phishing, kita secara sengaja atau tidak sengaja kita berikan credential, user, ID, PIN, OTP misalnya. Habis itu ada yang salahnya misalnya sekuritas. Lalu ada juga yang misalnya nggak salah dua-duanya gitu. Misalnya tadi tiba-tiba dihack di sistem atau apapun itu kan. Tapi kalau misalnya yang phishing kayak gini, ini ya otomatis salahnya nasabah dong. Gini, kata salah itu kan kejam ya. Gini, kalau Leon hari ini bawa mobil atau bawa motor, kunci ditancap di motor atau di mobil, ditinggal, habis itu mobilnya kecolongan, itu salah Leon. Ya kan? Tapi kan namanya ini phishing itu kan memang didesain, we call it social engineering, dibikin sedemikian rupa, itu tidak tahu. Hanya orang paranoid yang, kamu sepintar-pintar kita, sehati-hatinya kita. Saya pernah kena, bukan cuma kartu kredit, bank account pernah gitu loh. Memang kita orang keuangan, tetap aja gitu loh. Ya kan? Walaupun saya tahu di luar kan banyak anjuran, hati-hati, nggak salah. Bikin password harus kalau baru buka account password langsung diganti, nggak salah.
Jangan yang gampang, jangan yang seperti email, jangan yang tanggal lahir, ya I know gitu loh. Tapi kan jangan lupa, maling selalu one step ahead, right? Tak kasih contoh ya. Ini bukannya saya mau nakut-nakutin. You punya account di iPod sekarang. Pernah dengar 2FA dong? 2FA iya. Ya kan? Two Factor Authentication. 2FA yang paling basic apa sih? Satu adalah what you know. Ini udah universal rule. What you know. Apa yang kamu tahu? Yang kamu tahu apa? Password. Saya tahu. Password saya tahu. Pin trading. Tahu dong. Ya kan? Mesti masukin kan? Oke. And then next is what you have. What you have is handphonemu. Oke. Ini yang paling general orang pakai. Sekarang kalau ibu buka di iPod. Ada 2FA nggak? Ada. Password kamu yang tahu. Kita aja nggak tahu. Karena itu udah sistem di belakang kita nggak bisa akses gitu loh. Encrypted gitu ya. Encrypted nggak tahu gitu loh. Kita hanya tahu lolos passwordnya atau tidak lolos atau rubahnya apa ya kita nggak tahu. Password dimasukin benar. PIN dimasukin benar misalnya. Oke. Terus account you tuh for some reason orang bisa tahu punya password sama PIN. Antara dia nyoba-nyoba terus kamu punya password gampang, PIN-nya terlalu umum atau gimana. Oke. Terus dia mau rubah email. Oke. Dia rubah email susah. Karena dia mau rubah email kalau di kami itu you mesti ujungnya di telepon sama iPod gitu, video call. Gak mau kali gitu kan, kecuali dia pakai deepfake ya. Nah, dia ganti HP juga sama, harus video call. Ribet banget lah di kita. Cuma what if dia bukan cuma get hold of password PIN-mu, tapi because of some social engineering, you click certain link atau kena malware, dia tahu you punya email. Oke? Kita tahu bahwa kalau mau transaksi, saya mau hijack account Leon nih. Leon primary device-nya handphone ya. Katakanlah ini Android atau Samsung atau iPhone lah misalnya, oke? That's your primary device. Waktu Leon buka account di iPod tuh tahu this is your primary device. Kita pegang terus device itu until suatu hari Leon bilang, oh bukan, saya mau ganti handphone. Itu lain cerita. Jadi kita tahu primary device-nya Leon iPhone ini misalnya. Kalau for whatever reason you kena social engineering, kena phishing, saya tahu emailmu, tahu handphonemu, oke? I get hold of your email. Kita sering dengar dong email gampang kan? Orang hack kan lebih sering. Terus pada saat Leon, saya maling misalnya, saya pakai handphone lain, handphone Android misalnya, I want to access your account. Kita di iPod pasti tahu, oke? Wah kok device-nya gue nggak tahu. Kena prompt harus masukin OTP. Kalau di kami menggunakan SMS OTP. Okay. Itu tidak efisien dari sisi kami, cost is expensive per SMS. I think semua orang tahu, ya kan? Yang paling efisien, cost efisien itu apa? Email OTP. Nah, email OTP itu banyak dipakai. Okay. Kita tahu bahwa email itu lebih gampang dihack dibanding SMS. Okay. Kalau orang get hold of your email, apa bedanya sih? You terima OTP email ya, saya maling, saya dapat dong. Kalau misalnya udah punya login ke emailnya kan? gitu ya, jadi kan? OTP pun masuk ke email. Masuk dong, ya kan? Then I can access your account using device yang nggak pernah terregister. Saya bilang, saya mau register nih account Leon pakai device saya maling nih. Lolos. Leon punya saham blue chip ya saya jual. Terus saya kong kali kong sama maling teman saya di broker lain, pasang barang yang nggak liquid di harga selangit, saya beli. There you go. I mean, there's a reason why bank itu di Indonesia rata-rata pakai SMS OTP. If you notice, right? Kalau di luar negeri, kalau kita lihat literatur orang suka bilang, oh SMS OTP juga rentan. True. Kalau you di luar negeri. Di luar negeri itu ada istilah namanya SIM swapping. Jadi misalnya saya punya nomor handphone nih, di Amerika misalnya. Saya pakai Verizon nih, ya kan? Atau AT&T. Maling tuh bisa online ngadu ke call center bilang SIM card-nya rusak atau gimana, mau request SIM card baru. Nomornya sama. Dan karena saya ngerti di Amerika itu kita dengar itu mereka customer service mau lebih gampang, mau convenient. Jadi itu basic questions bisa lolos. Dikirim online, Bo, kartunya. Tiba-tiba nomormu tuh nggak jalan.
di handphonemu. So I can actually get hold of your number. Tapi kalau di Indonesia, you pakai carrier di Indonesia, coba aja. Telepon call center, halo saya mau ganti SIM card, disuruh datang. Boleh diwakilkan nggak? Boleh, pakai surat kuasa, bawa NIK, bawa IKTP yang ada NIK asli. Oke, katakanlah maling bisa tahu NIK kamu, dia bikin IKTP palsu misalnya ya. Mau nggak ya maling ke physically datang ke kantor carrier telco gitu loh? Ada CCTV segala Ini macam. nggak mau. Jadi Indonesia itu kita bersyukur lebih aman lah ya. Tapi kalau email OTP menurut kami, email itu lebih gampang dihack. Kami udahlah, jangan pakai email OTP lah. Oke, itu that's how it happens kan. Berarti kalau misalnya kayak gitu kan, sebenarnya kalau ya pelajarannya adalah pertama, kalau misalnya kita ngomongin OTP, SMS itu lebih secure dibandingkan email. Kalau menurut kami itu mahal sedikit buat kami, tapi saya nggak bilang itu foolproof ya, lebih aman dibanding email ya. Ya. Terus kedua, itu kan pakai yang tadi kan kayak trusted device. Betul. Kayak gitu kan, trusted device. Nah, apakah itu, kan tadi kan kita kan ada 3 bucket tuh. Yang pertama itu misalnya yang, ya ini kan yang digaungkan oleh, apa namanya, I need to put it nicely gitu. Yang digaungkan oleh, ini adalah, kalau misalnya PIN, WhatsApp, password sama username-nya itu rilis, itu kan salahnya nasabah. Nah, tapi kalau misalnya ini, berarti itu bisa jadi nggak nembus. Kalau misalnya ininya leak, soalnya masih butuh SMS dan masih butuh otorisasi dari handphone gitu maksudnya. Ya. Tapi for whatever reason, like I said, maling itu selalu pinter lah ya kan. Passwordnya dia bisa tembus, email kamu dia dapat atau misalnya atau OTP dia dapat lah katakanlah. That's it. Kalau sisi broker menganggap itu legit, itu transaksi legal dari Leon. Nah, tapi gini loh, kita tuh kan suka bilang ya salah nasabah. Ya oke. Saya suka kasih analogi gini loh, nasabah ceroboh, tapi dia tidak intensional kan. Kan dia tidak sengaja kunci mobil ditancap no, right? Dan kita semua tahu, ini semua rahasia umum bahwa banyak orang jadi korban scam atau cyber kena phishing itu banyak. Karena memang kita susah tahu. Nah, jadi kita tuh pikir udah ada 2FA, udah ada registered device. Oke. Tapi kalau misalnya OTP-nya juga di hack misalnya, katakanlah lewat email ya, percuma kan, sama aja kan. Itu memprotek broker cuma bisa bilang ya salah kamu nasabah, tapi kan tetap aja nasabah korban satu. Kedua, kita tahu ini kan udah sangat umum orang menjadi korban demikian. Kan manusiawi ya ujung-ujungnya. Nah, jadi kita pikir gini, kita ambil measures yang primitif, cuma ini sangat efektif. Kalau you punya account di iPod, itu ada satu switch. Ada account di handphone itu ada satu switch di aplikasi iPod itu secara default. Itu tidak pernah accountmu bisa diakses oleh device di luar primary device. Itu defaultnya selalu off. Seandainya nih, kamu mau akses lewat tablet atau handphone kedua, oke? Tetap harus OTP meregister oleh device yang kedua ini. Tapi you harus akses ke primary device, harus nyalakan on. Artinya apa? Intensi Leon itu jelas. Oke. Ini kalau di istilah kita sebutnya intent bound gatekeeping, digital gatekeeping architecture. It's not a technology, it's a architecture design yang mengikat bahwa untuk orang bisa mengakses account Leon, itu intensi itu harus datang dari Leon. Jadi your primary phone adalah kunci utama. Ya nggak mungkin dong. Orang saya maling nih, saya pakai handphone lain dong, access your account. Selama you nggak switch on, kapan saya terima OTP-nya saya sebagai maling? Kalau saya bisa get hold of your email OTP ya, saya maling misalnya kan, atau SMS OTP ya, saya kan nggak bisa tahu. Jadi artinya apa? Kecuali Leon switch on, berarti you tahu dong, right? Dari sisi broker bisa bilang, loh,
loh kamu secara sadar memberikan izin loh, switch on, mengizinkan device baru itu mengakses accountmu loh. Kan itu kacau ya kalau sampai kamu bilang kamu nggak sadar ya. So I think itu foolproof. I think kedepannya itu seharusnya itu, dan saya yakin itu akan menjadi standar baru lah. Ya. Ini kan menarik kan. Ini tadi ada beberapa poin yang lumayan menarik. Misalnya tadi kan, jadi orang punya PIN, password, sama user ID itu kesebar, tapi itu dikategorikan sebagai intentional. Misalkan, intentional bisa dikategorikan sebagai tidak intentional. Maksudnya, misalnya kayak tadi gara-gara phishing, ya kan emailnya dihack sama orang. Tapi layer terakhir adalah main device. Ya dong. Main device-nya harus setuju dulu kalau misalnya si hacker atau orang yang nggak diizinkan ini pengen login, kitanya harus allow dulu gitu. Betul. Kan. Kira-kira Jadi gitu. kita berangkat dari asumsi semua orang bisa korban phishing. Kita harus asumsi gitu dulu loh, ya kan? Berasumsi semua orang bisa jadi korban phishing. Karena kan saya kalau sekuritas, kalau saya mau gini, bisa nggak sebagai sekuritas saya egois mengatakan, selama itu passwordnya Leon itu nggak diganti dan itu pakai password yang sudah ada, pinnya benar, email yang nggak diganti, Leon nggak bisa marah ke sekuritas mengatakan account saya dibobol, that's your fault. Can I do that? Yes, I can. Secara legal nggak ada Tapi yang come salah. on lah, itu kita tahu bahwa phishing itu kan cukup awam ya sekarang ya. I'm not solving the problem gitu. Saya itu cuman tarik garis, itu urusan kamu gitu. Iya. Saya broker nggak ada urusan. I cannot do that, you know. Karena lama-lama kalau itu jadi rame, can you imagine perception di pasar modal? Orang pikir, wah ini nggak aman nih gini-gini. Kita nggak mau. Ya, jadi kita langsung take a assumption bahwa semua orang bisa jadi korban phishing. How do we prevent biarpun kredensialmu di hijack orang, dibajak orang, dicuri orang, tetap kamu tuh aman. Logikanya gini ya, ini kan ini gue nanya kayak gini gara-gara POV-nya bukan POV pelaku pemilik sekuritas atau orang yang bekerja di sekuritas. Dari gue kan investor/trader gitu kan. Ya. Kesan yang didapatkan adalah masuk akal solusinya. Kesannya kan kayak gitu. Ya kan kesannya adalah ini kan masuk akal. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen login ke device lain, ya kitanya harus allow dulu gitu kan, pakai main device itu kan. Nah pertanyaan adalah kenapa itu tidak dilakukan sama semua orang? Kan nggak tahu ini kalau misalnya orang dari luar ngeliat kan kayaknya simple deh solutionnya gitu. Atau nggak relatively bukan yang sesuatu yang kita harus invest gede-gedean, bukan sampai kayak gimana. Ini relatively bisa gitu. Nah kenapa itu tidak dilakukan? Bottleneck-nya biasanya apa? Mungkin belum ya. Belum. Ini kan baru nih kasus rame-rame di pasar modal baru dari triwulan terakhir tahun lalu kan. I think arahnya pasti semua orang akan sadar akan lari ke sana. Sampai kita tunggu cara baru lagi, maling cara baru apa. Tapi kalau But I think itu foolproof. Udah foolproof lah, gimana caranya coba? Kecuali ada orang pakai pistol, pakai pisau nodong Leon ya. itu beda cerita lah. Itu kan udah bukan cyber security. It's pure criminal itu kan. Itu mau diapain juga. Iya itu ya sudah. Soalnya koko gue juga pernah kena dulu. Gunpoint. Koko pernah kena. Gunpoint ditanyain kayak credit card PIN-nya apa, ininya apa. Ya mau diapain juga nggak begitu bisa itu. Ya. Begitu. Coba kalau misalnya dilihat ya tadi. Tadi tuh ada misalnya kita ngomongin yang bagian phishing dulu deh, yang akunnya itu dibobol. Apakah itu kelihatannya ada, kan kejadian itu di pertama banyak nasabah, kedua banyak sekuritas, gitu kan? Apakah itu ada kecenderungan dilakukan oleh satu kelompok? Waduh, ini gimana jawabnya? Gini, kita nggak tahu. Kita kan juga diskusi dengan APH, ya kan? Kita mau tahu ini trennya kemana. Tapi ada loh yang account penampungnya itu, ini saya nggak bilang ini di pasar modal ya, katanya ada loh yang basically account penampungnya itu orang-orang itu di satu teritori. Coba you google di internet, itu ada deh cerita itu. Di Indonesia? Di Indonesia. Satu area? Satu area. Di internet ada berita itu. Kita sempat ngobrol sama apa ya, benar, oh benar. Ya saya nggak tahu yang pasar modal apakah sama ya, saya nggak tahu. Sekuat itu, tapi ya oke. But again, ini saya mau luruskan nih. Ini hanya belakangan ini pasar modal, baru rame itu di akhir tahun lalu. Kita nggak bisa generalisir mengatakan itu, wah ini
ibaratnya sasaran empuk. No. Ini kalau lihat data dari November 2024 sampai Juli 2025, total scam and cybersecurity yang terlapor loh ya, itu more than 4 triliun loh. Bukan di pasar modal doang. I think pasar modal mungkin size-nya lebih kecil. The general industri keuangan, ya mostly pasti banking kan. Iya. Tapi orang banking itu kan, industri banking itu kan tidak seaktif itu di sosial media, betul nggak? Yang loud, yang banyak aktivitas di sosmed itu kan industri kita, ya kan? Sering screenshot kalau misalnya cuan soalnya. Kalau cuan, kalau rugi diam. Kalau rugi diam. Kalau rugi diam. Habis itu screenshot cuannya, floatingnya, lupa TP-nya. Lupa take profit. Ya, itu take aja picture. makanya jadi heboh kan Iya, sebenarnya. iya. Nah, Tapi saya bilang, ini in all fairness ya, regulator tuh pay a very heavy attention di ini loh. At least regulator kami ya. oh mereka benar-benar serius. Serius banget. Itu sampai dibikin sekarang itu ada namanya Indonesia Anti-Scam Center, IASC kalau nggak salah. Itu broker itu, kami. Itu harus taruh orang. Jadi kalau misalnya nasabah, masuk website ada IASC apa gitu. Ada WhatsApp number, ada teleponnya, bisa email. Jadi kalau misalnya korban, you call ke sana. Ini katakanlah sekuritas ya. Itu langsung cepat geraknya. At least apa? Broker dulu diblokir. Akun-akunnya itu langsung diblok dulu. So it's pretty good. Nah tapi kayak gini kan, ini sebenarnya ada dari kejanggalan-kejanggalan ini, dari kasus-kasus ini ada beberapa hal yang bikin gue resah gitu. Yang pertama tadi kan, dari jumlah nasabah. Kedua dari berbagai sekuritas. Ketiga adalah case ini tuh udah kejadian dari tadi kan November tahun 2024. Ya. Tapi masih kejadian sampai terakhir itu yang podcast itu di bulan September gitu. Ya. Jadi kesannya tuh kok kayak, maksudnya gini, kalau misalnya kena hacking sekali, it's okay. I understand gitu lah. Oke, kita sama-sama ngerti, mari kita perbaiki gitu. Tapi kalau misalnya ini dari tahun lalu kejadian dan sampai sekarang itu masih kejadian dan modusnya itu mirip, ini something wrong gitu kesannya gitu. Nah itu kan yang kayak bingung gitu kan. Makanya, dan pertama kayak gitu. Terus kedua, misalnya tadi, soalnya kan dua korban yang pernah datang ke sini, mereka kan juga udah berusaha teriak-teriak dengan caranya mereka gitu. Mereka udah teriak-teriak, mereka udah berusaha hubungin sana sini, udah lapor kiri kanan, tapi duit mereka juga nggak balik gitu kan. Itu kan sebuah bentuk frustrasi yang udah mentok banget, makanya itu orang itu tuh untuk sampai ke sini itu kontak mungkin 5 orang yang berbeda yang kenal sama tim gue gitu loh. Jadi mereka nembus sini nggak nembus. Soalnya kan gue kan nature-nya bukan tempat buat laporan korban kan. Gue kan nature-nya Mungkin boleh. Next boleh deh. Di sini kan sebenarnya buat mikirin dari edukasi finansialnya, cara cari cuannya, cara tradingnya gitu. Bukan tempat keluh kesah ya. Nah, itu. Kalau nggak harus jadi over keluh kesah gitu jadinya. Nah makanya gara-gara itu kayak yang bingung itu sih kayak kok bisa gitu sampai gue nggak ngerti sih gitu kenapa itu tidak ditangani itu gue nggak ngerti gitu. Ya mungkin lu juga refrain buat inilah, gue juga bisa ngerti gitu kan, dan juga berusaha untuk tidak ngomong. Soalnya itu teman juga. Iya, soalnya tahu juga. Susah jawabnya. Susah jawabnya, iya. Makanya gue juga bingung kayak, ya venting my frustration aja. Kalau gitu, tapi kalau misalnya ada yang beli ngomongin boleh. Mungkin kalau saya mau coba berpikir positif ya. Setiap broker yang punya aplikasi online itu kan mungkin programmingnya beda. Arsitek desainnya tuh beda. Tidak segampang kalau kita awam kan mungkin tapi langsung dong. Mungkin nggak bisa segampang itu kan, takes time. Right? Tapi sebelum itu jadi, kena lagi mungkin. Positif kita. Ya udah, nggak sampai 1 tahun juga, ya udah nggak apa-apa. Oke gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang case ini nih, soalnya ini kan udah publik ya, jadi nggak tahu boleh komen atau enggak. 71 miliar gitu. Apakah itu case-nya masuk ke bucket yang sama gitu? Ya, misalnya nih 71 ya? 71 M. Tahu lah dia, jangan senyum aja. Menurut saya sama. Paling tidak skimnya itu mirip dengan yang sebelum-sebelumnya Apa ya. maksudnya kemiripannya apa yang Jadi berbeda? artinya itu somehow si maling itu bisa get hold of your credential untuk akses your account. Oke. Yang kita nggak tahu adalah
Apakah itu dari phishing pintunya atau saya nggak tahu, fraud misalnya. Saya percaya Leon, terus Leon misuse kredensial saya, password PIN saya, I don't know. Tapi mestinya skemanya itu mirip, bahwa somebody get hold of your credential, access your account, jual semua saham-saham yang kamu punya, cashnya masuk, dipakai buat tebus barang di sisi lain yang barang dia juga, yang harganya nggak karu-karuan tingginya. Mestinya sama. Dan kemungkinan besar kalau misalnya harus di-allow, itu jadi di-prevent. Gitu kan. Misalnya kita Kalau kayak skema yang tadi. Kalau misalnya account Leon nih, terus Leon secara sadar Udah pencet allow gitu kan. defaultnya kan off, dibikin on. Lah kalau saya sebagai broker Leon, saya bilang, Leon, loh, kamu kasih. Jelas-jelas kamu niat, kamu kasih ya, kamu jangan marah. Oke, ini pertanyaan sebagai pebisnis ya. Sebagai bisnis kan kalau misalnya kita bisnis, biasanya kan kita pengen nyimpen rahasia kita gitu kan. Ya supaya ini rahasia gue lah gitu. Nah kan kalau misalnya ini kan bisa dibilang ini kan sebuah keunikan yang ada gitu kan. Misalnya yang udah diaplikasikan di iPod dan belum tentu aplikasi lain itu ada gitu kan. Kalau misalnya itu kan orang kan main ATM kan, kayak amati, tiru, modifikasi gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu mereka ngikut. Gini loh, kita tuh maunya industri itu semuanya itu getting better kan. Gini loh, kita nggak happy kalau misalnya ada teman broker lain kena. Kenapa? Karena itu bisa viral, bisa menular persepsi negatifnya. Can you imagine kalau semua orang langsung dicap dengan gampangnya, oh pasar modal itu risky, itu bahaya. Jelek buat event kita. Nah, tapi ini ada poin kan, kita dari tadi ngomong terus tentang account dibobol karena itu yang seru, 1M segala kan. Tapi yang kita tahu kan kalau account Leon dibobol, dana atau saham settle-nya kan nggak instan ya. 2 hari bukan? Iya. 2 hari kerja loh. Oke. Jadi itu you punya waktu. Memang masalah udah terjadi, kamu dari bobol, tapi itu nggak segampang itu, kecuali kamu udah teledor banget, nggak pernah ngecek ya, 2 hari berturut-turut nggak tahu gitu kan. Itu sebenarnya itu bisa di post event, jadi setelah terjadi itu masih bisa diselamatkan, saya nggak tahu sebagian atau seluruhnya, ya kan? Menarik, oke. Ya dong, kalau misalnya dia tahu, loh kok saham saya hilang, kenapa saya beli saham nggak jelas ini? Saya lapor ke broker kaget, lapor ke polisi atau lapor kemana, itu bisa langsung diblokir. Account, kan bursa itu kan punya data konkret. Ini barang Leon dijual terus duitnya itu buat beli barang X. Broker lawannya siapa itu kan transparan di bursa. Right? Itu bisa diblokir sebelah sana. Memang portfolio kamu udah dijual. Tapi sebelah sana juga nggak bisa bawa kabur uangnya. Kalau dalam waktu 2 hari you lakukan itu. Itu menurut saya masih bisa diselamatkan sebagian atau seluruhnya. Paling nggak bikin gampang maling lah. Tapi yang ngeri itu RDN. Kalau saya bobol RDN-mu, detik itu juga duitmu hilang. Iya dong. Tapi kan RDN kan seharusnya kan kalau misalnya narik harus sesuai dengan nama. Gini, yes and no. Yang penting itu adalah sesuai dengan rekening tujuan yang diotorisasi oleh pemilik rekening. Misalnya mau transfer ke istri, ke anak. Oh bisa ya? Bisa. You have to authorize. Kalau di kita itu harus pakai OTP. You have to authorize. Nah, gini, kalau kami sebagai broker, kami itu sangat takut RDN bobol. Kenapa? Ini ceritanya nih. Tadi saya cerita bahwa pasti broker itu ada kerjasama dengan 1 atau lebih bank RDN kan. Katakanlah broker A misalnya. Broker A ini nasabahnya banyak misalnya 1 juta, 2 juta, 5 juta misalnya. Semua pakai RDN kan, retail ya, kecuali institusi. Retail nggak pakai RDN. Punya saldo kan. Pasti dalam 1 hari, kapan itu pasti ada saldo kan. Kalau dia jual atau gimana, atau dia store masuk. Kecil-kecil banyak, katakanlah dia punya 3 juta nasabah. Kecil-kecil banyak. Mungkin broker A atau broker B, total saldo RDN mengendap di 1 bank RDN, bisa triliun loh. 6 months ago, total saldo RDN nasional 40-an triliun. That's a lot. Nah, kalau sebagai suatu broker, saya khawatir. Menurut saya itu saya paling takut. Kenapa? Kalau misalnya amit-amit nih, ada penjahat, dia ngehack
middle office saya misalnya. Terus dia kirim transmisi instruksi untuk tarik rekening RDN nasabah saya. Yang at risk itu bukan satu account loh. Betul nggak? Kalau saya punya 1 juta account nasabah, katakanlah saldo RDN saya 5 triliun, yang saya nggak bisa tidur adalah the whole 5 triliun. Betul nggak? Iya dong. Ya kan? Itu lawannya cuma waktu. Secepat apa si maling bisa eksekusi terhadap mau berapa ribu atau berapa puluh ribu account yang dia mau target. Kita lebih hati-hati kalau itu. Kita takut sekali. Solusinya apa kalau misalnya kayak gitu? Nggak, kita mungkin gini, kita agak beda. Kita itu basically, kita sebutnya decoupling. Kita tuh sistemnya itu kita pisah. Oke, jadi kalau misalnya account RDN nasabah, kita bilang ke bank RD kita legally, you kalau terima instruksi elektronik nih, saldo RDN Leon dan siapapun itu hanya bisa transfer ke account kami, hanya single destination. Urusan Leon mau transfer ke rekening pribadi Leon itu we'll do it. Itu nggak bisa hack kita, karena itu sistem kita, oke? Itu satu. Jadi kalau misalnya ada maling transmit message kepada salah satu bank RDN kami, mau transfer tarik dari account RDN Leon, si bank RDN sudah ada kesepakatan sama kami. Oh nggak ada. Semua account RDN di bawah IPOT tuh hanya bisa transfer ke rekening IPOT sekian. Nggak akan dijalani. Kalau sampai bank ngejalanin ya banknya yang salah. Nah, udah secara legal kita udah ada pengikatan. Sorry, kurang nangkep ya itu. Emang biasanya kalau misalnya yang dilakukan itu seperti apa? Lalu kalau misalnya yang IPOT lakukan seperti apa maksudnya itu? Nah yang biasanya itu langsung many to many. Jadi misalnya nasabah mau withdraw duit, Leon misalnya. Electronic instruction ke RDN Bank, RDN Bank lakukan langsung ke Leon. Langsung. Oke. Jadi kalau ada some unauthorized access, misalnya di middle office track, that's it. Itu langsung transfer ke rekening lain. Nah kita tuh nggak bisa. Kita putus. Instruksinya tuh hanya bisa rekening tujuan ke Indo Premier. Nanti yang kita pecahin ke rekening Leon tuh kami. Bedanya apa? Orang bisa bilang, tapi account IPOT bisa dihack. Sure. Tapi kan kita tahu. Kita punya pola statistik kan. Average daily withdrawal. Ini yang penting withdrawal nih. Kalau yang settlement saham kan aman. Pasti langsung ke SRO. Kita ngomong withdrawal nih, penarikan dana. Kita kan tahu statistically hari biasa, malam, weekend, long weekend, maximum withdrawal yang pernah terjadi berapa? Katakanlah berapa puluh miliar. Nah kita tuh selalu jaga balance-nya. Artinya apa? Amit-amit, if I get hit, itu saya nggak akan, ya sakit hati tapi nggak akan sakit perut, istilahnya gitu. Because capital saya 1,5 triliun, ya kan? Saya amit-amit ya, misalnya kalau misalnya 50 M saldo itu kena hack, tak gantiin. Tapi kalau 4 triliun, 5 triliun, lain cerita loh. Besok tutup, ya kan? Kalau buat kami broker, RDN ini harus benar-benar aman. Harus benar-benar aman. Makanya dia punya uang yang terlibat tuh besar sekali kan. Sama security sistemnya berlayer tadi. Ya, kalau misalnya terjadi, ini langsung di-block, ditutup, di-cut off gitu jadinya. Betul. Ya intinya itu kalau untuk manage RDN kita approach-nya itu adalah kalau sampai terjadi apa-apa, saya punya kemampuan lebih dari cukup untuk cover ini. Itu final. Obviously, kita harus siapkan itu dong ya kan. Paling worst case scenario kena berapa, we have money to pay that, don't worry. We are 1.5 trillion broker gitu, capital kita. Tapi kalau RDN-nya saya nggak pakai measures gitu, besok dibobol 4 triliun, tutup saya. Ngeri ya? Ya, menurut gue apa ya, kalau misalnya kita, security itu penting, tapi kalau misalnya kita bahas security misalnya tahun lalu Juli nggak ada yang nonton gitu kan. Soalnya menurut mereka orang nggak sadar gitu betapa pentingnya ini sampai ini kejadian dan sampai ini viral. Betul. Gitu, makanya ini appreciate banget ya, soalnya pelajarannya itu bukan cuma dari sisi nasabahnya doang, tapi yang gue harapkan juga ini jadi ningkatin standar security buat di seluruh industri, di satu industri gitu jadinya. Betul. Jadi it's a win buat semua orang. Kalau misalnya kayak gitu, ada tips lain nggak mungkin yang belum diinfoin ya buat dari sisi nasabah maupun dari sisi sekuritas ya, apapun yang supaya jangan sampai kejadian di kita lah gitu. Apakah ada final tips from your end? Again, saya bisa bias pertanyaan itu. Saya tuh heran loh sama investor di pasar modal.
at least for me, kalau saya buka tabungan gitu kan, orang tuh mikir-mikir kan, primary bank account ya, buat taruh tabungan, deposito, orang kan selektif kan. You do your homework kan, oh ini bank dari bapak saya, kakek saya udah pernah pakai, ini bank gede nih, ya kan misalnya kan. You do that right? Mungkin saya punya bank account kedua, ketiga, keempat, ya itu penting gak penting lah. Tapi primary-nya saya itu bank itu pasti saya selektif. At least do your homework, right? I think investor saham juga sama. People forgot gitu loh. They take it for granted kan. Karena at the end of the day, you bisa untung saham. Kalau saya quote teman-teman influencer multi-bagger, nggak ada artinya, bro. Kalau dibobol, gone. ARB jadi terlalu enteng gitu. Ini bukan ARB, minus 100%. ini minus 100%. Itu aja, do your homework. Susah gini ya, apa namanya, dulu ya kalau misalnya kita mikir kan, ini kenapa dari sisi gue bisa mengerti kesusahan dari audience juga gitu. Soalnya dulu kalau misalnya kita mikir, yang legacy, misalnya orang-orang yang OG lah, yang udah beroperasi lama segala macam, lebih aman. Anggapannya kayak gitu. Misalnya, ini oke. Kan gue pun sekarang lagi berusaha, soalnya banyak orang yang nanya gitu, Leon sekuritas apa yang aman? Leon sekuritas apa yang banyak sekali yang nanya, dan gue gak pernah bisa jawab. Kenapa gue gak bisa jawab? Soalnya gak ada sebuah matriks yang A sama dengan B. Misalnya, yang lu udah beroperasi lebih dari 10 tahun, therefore lu aman. Lu perusahaan yang baru, therefore lu lebih tidak aman. Itu sebuah matriks yang tidak fair, karena yang kena banyak yang jauh lebih tua juga kok. Gitu. Jadi kayak gak ada oke Leon, lu harus yang yang dari modal gede atau yang populer. Kalau misalnya populer artinya besar artinya dia punya dana, therefore harusnya lebih aman. Enggak juga gitu. Banyak yang gede juga yang kena gitu. Jadi kayak kalau misalnya orang nanya, gue nggak ngerti gitu. Makanya tadi kalau misalnya research, gimana cara researchnya gitu? Ya, ini a valid point. Tidak ada one size fits all. Apakah broker lama, Koji itu pasti aman? Belum tentu. Buktinya, ya kan? Apakah broker yang baru pasti nggak aman? Belum tentu. Kalau mau fair, waktu kita kan, again ini kan cuma selentingan. Nggak ada orang pernah angkat tangan bilang saya kena, nggak ada. Oke? Itu mix loh. It's a mix. Broker startup ada, broker yang udah 20 tahun ada juga. Yang kapitalnya cuma 100 miliar ada, yang kapitalnya 1 triliun lebih ada, yang kemarin yang tadi saya cerita itu kan. Mix. Kayak gimana cara bikin PR? So, jadi tanya brokermu. Kalau orang buka account kan buru-buru ya, selesai. Terus saya paham lah kalau kita sebagai user tuh maunya secepat mungkin, setidak ribet mungkin. Kalau ribet kita ngamuk. Repot ini brokernya. No, you have to ask basic questions. Password, ada PIN, ada. Kalau saya mau ganti email gimana caranya? Kalau saya mau ganti HP gimana caranya? Kalau mau ganti password gimana caranya? Kadang-kadang emang lu tanya waktu buka account? Enggak. Betul kan? Kalau misalnya saya mau tambah device gimana caranya? Kan tadi kan saya sharing nih angle-angle-nya nih. At least you do your own penilaian kan. Oke, ini aman gak ya? Itu aja. Karena gini loh, praktek di setiap broker itu masing-masing punya jurus sendiri-sendiri. Gaduh-gaduh gitu jadinya kan. Nggak ada standar yang sama. Oke, ya ada kemiripan tapi basically banyak yang not exactly the same, pasti ada varian yang tertentu gitu loh. So you do your own homework, tanya waktu buka account. And data keuangan broker itu transparan loh. Di website IDX itu ada. Tinggal lihat kan. Amit-amit suatu hari RDN dibobol lagi misalnya, which we hope not. At least you know, ini broker gua kapitalnya gede. Ya kan? Karena kita nggak boleh bilang, nggak akan kena. Saya aja nggak berani bilang. Nggak akan kena. Like I said, maling selalu satu step di depan kan. Mana kita tahu? Ya, mungkin gue pengen nutup dengan satu pertanyaan terakhir mengenai ini sih, yang sedikit off topic. Tapi biasanya sering ditanyain ke narsum, yaitu porto yang dipegang itu apa? Ini bukan porto spesifik saham, bukan. Tapi lebih tepatnya breakdown dari ini. Misalnya kayak pegang kripto nggak sih? Siapa tahu tiba-tiba dia punya 80% kripto kan, lebih gede daripada Timothy gitu misalnya. Atau kayak saham berapa persen, obligasi berapa persen. Kayak what is your current portfolio like?
kita mau menuju ke 2026? Kripto nothing lah. Dan juga rugi lah, nggak ngerti saya. 100% saham. 100%? 100% di saham. Obligasi? Well, you have, nggak beli obligasi. Deposito? Ya, you have savings, Iya, tabungan biasa gitu loh. Kecil maksudnya. Gini, tahu nggak sih sekarang itu sekuritas itu, sekuritas itu kan you main saham, invest saham, trading saham, terus ada RDN kan, ya kan? RDN itu kan taruh cash. Ada juga ada produk in between. RDN dapat bunga RDN berapa sih? 0 ya? Bunga RDN ya enggak dapat lah. Biasanya nggak dapat. Ada lah 0, lah, kecil banget. Iya, Apa kita iya. nggak peduli lah. Iya. Ya 0,15 atau 1. Emang ada ya? Kayaknya gue nggak pernah dikasih. Bukan, saking kecil lu nggak peduli gitu. Okay. Itu ada. Tapi kecil banget lah. Udahlah. Oke. Nah, kalau saya itu, karena saya di IPOT ya, saya trading di IPOT, itu uang nganggur saya itu saya parkir di pasar uang, otomatis. Otomatis. Reksadana pasar uang? Nah, yang super liquid, yang isinya nggak ada bond, saya nggak mau. Deposito. Ini preferensi saya, kenapa? Karena bond itu kan ada market risk ya, bisa naik turun dong, betul nggak? Ya sekarang enak, bunga trending turun. Kalau bunga naik, bondnya rugi loh, turun loh. Jadi saya cari yang pasar uang yang portfolio cuman murni di deposito, tabungan, giro, lumayan ya. Nah, I know liquidity-nya itu benar-benar aman. Saya tahu juga fund manajernya taruhnya di bank mana. Technically apa sih daripada saya, but this is personal ya, I'm not suggesting people should do seperti yang saya. Ya pokoknya tuh karena kami di industri, uang itu nggak boleh nggak kerja. Nggak ada namanya uang nggak kerja. Jadi kalau misalnya you pasti exit dari portfolio, ada idle cash, pasti parkir di produk sejenis itu. I get a few percent per annum return. Daripada 0. Ya. Tapi pertanyaan kayak gini nih, oke. Yang pengen nanya adalah, dari 100% yang di saham ini, berapa persen sekarang posisinya itu yang cash, sama berapa persen yang lagi di saham? I'm fully invested. 100%? Yes, fully invested. Biasanya kurang sopan. Ini saya pisahin ya, yang di tabungan bank itu, yang dibuat ATM narik itu udah nggak usah lihat lah, itu buat sehari-hari lah. Ini hidup lah. Ada orang bilang apa sih namanya, buffer ya, atau Iya. Apa namanya? Safety cap, I don't know. Aduh itu. Ya kan? Aduh lupa bahasanya. Ya, kan? Ada bahasanya. Ya, itu oke, itu nggak usah mikir lah. Iya. Itu kan buat kehidupan Emergency sehari. fund lah, emergency fund. Itu oke lah. Oke. Tapi the bulk of itu ya, I'm fully invested. Jangan tanya sahamnya. Karena kalau turun malu kita. Kalau itu gini, gue tahu apa yang dirasakan dan dipertanyakan oleh audience. Kalau gitu kita bagi, apakah ini saham yang fundamental stocks yang per PBV itu di bawah, nggak usah rendah-rendah deh, di bawah 20, atau yang di atas 20. Ini saya dengan malu mengakui, portfolionya PI-nya itu di atas 100. Berarti baru dapat jackpot gede. jadi saya itu penganut ilmu teman-teman influencer, Hengki, siapa, Andri Hakim, Douglas, mirip-mirip lah portonya. Luar biasa. Makanya saya nggak suggesting orang sama ya. Iya. Orang beda-beda. Betul. Makanya di sini pertanyaan terakhir ini kan semua orang punya persepsi beda-beda dan semua orang punya personal ini, dan ya tahun 2025 kalau misalnya tidak beradaptasi dan masih terus kekeh dengan salah satu kungfu, ya bisa jadi nggak perform kalau misalnya kayak gitu. Ya, betul. Tapi seru banget conversation-nya. Gue sangat happy dengan pembahasan sekuritas, security-nya sekuritas. Kayaknya nggak ada orang lain yang bahas detail itu, dan gue harap bisa jadi bermanfaat. Bukan buat cuman teman-teman retail doang atau yang sisi investor, tapi juga untuk sekuritasnya supaya upgrade, supaya ngebantuin, dan tadi jangan draw a line, ya kan? Ya ini salah lu, ini bukan masalah gue. Thank you so much. Thank you, so much. Thank you.